Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Engi Aprilija, mahasiswi S1 Keperawatan kelas 2B. Nah, dari Stikes Indonesia Maju, Jakarta Selatan. Nah, di sini saya akan mengulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, di sini saya akan mengambil materi tentang emosi manusia. Nah, topik pembahasan di sini ada 6, yaitu yang pertama ada definisi emosi, yang kedua itu ada fungsi emosi, yang ketiga ada teori-teori tentang emosi, yang keempat ada perkembangan emosi, yang kelima ada gangguan emosional, yang keenam atau yang terakhir itu ada macam-macam emosi. Nah, langsung aja ke definisi emosi. Nah, menurut William James itu adalah emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Nah, kalau menurut Crow itu adalah suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Nah, kalau menurut Jalaluddin Rahmat, emosi adalah memberikan bumbu bagi kehidupan. Nah, tanpa emosi, hidup ini tuh berasa kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain. Tergantung dari situasi sekitar kita. Nah, selanjutnya itu ada fungsi emosi. Nah, fungsi emosi itu ada 4. Yang pertama itu ada energizer atau pembangkit energi, yang artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Nah, dalam hal ini, emosi itu membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Contohnya yaitu ketika kita takut, maka kita akan berteriak atau lari. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu ada messenger atau pembawa informasi. Nah, fungsi ini tuh lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal. Maksudnya, ketika emosi itu kita rasakan pada diri kita, maka secara tidak langsung itu kita menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita atau stimuli apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti ketika kita sedang merasa bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Nah, fungsi yang ketiga itu ada membawa pesan. Membawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Nah, dalam berkomunikasi pasti memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Nah, seperti ketika kita sedang bercerita dengan sahabat kita, dalam cerita itu terdapat cerita sedih yang membuat kita menangis. Bahkan sahabat kita, pendengar atau komunikan itu juga turut menangis. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir itu sumber informasi tentang keberhasilan. Nah, setiap orang itu pasti pernah mengalami emosi. Nah, emosi itu tidak selalu bernilai tentang negatif, namun juga ada hal positifnya. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori tentang emosi. Nah, teori emosi dua faktor Schaefer-Singer, yaitu reaksi fisiologik dapat saja sama, yaitu jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Nah, bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang akan timbul itu akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang akan timbul adalah rasa takut. Nah, membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakan. Yang kedua itu ada teori menurut James Lange, yaitu adalah emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologik. Nah, itu jadi kita itu takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Nah, contohnya itu takut pada harimau. Kemudian kan respon dipersepsikan, kemudian timbul rasa takut atau rasa takut itu dipelajari, kemudian contoh juga ada orang tertawa, bukan karena senang, tapi senang karena tertawa.
Nah, kemudian itu ada juga teori emergensi menurut Cannon. Nah, emosi adalah sebagai pengalaman subjektif psikologi yang timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah lebih cepat, adrenalin meningkat. Jadi, reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Nah, reaksi emosi itu sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Nah, respon emosional anak kecil itu lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Contohnya itu ketika anak kecil marah itu pasti kan berbeda dengan orang dewasa. Nah, respon emosional melalui 4 jalur, yaitu yang pertama ada stimulus, kemudian perasaan, kemudian respon-respon internal, dan kemudian itu ada pola-pola tingkah laku. Nah, perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa itu kan memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada gangguan emosional. Nah, menurut teori lingkungan, yaitu penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Nah, contoh anak menangis karena diolok-olok. Nah, lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik dan juga dapat berupa lingkungan psikologis. Nah, misalnya itu pada pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik, namun kata-kata tajam itu bisa menyebabkan nyeri psikologis. Nah, tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Nah, tetap teori ini tuh mengabaikan aspek dari individunya, reaksi emosional yang kuat, yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Nah, gangguan emosional ini juga ada teori efektif. Nah, teori efektif itu maksudnya perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya, perasaan takut, benci, senang, yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil ke permukaan. Nah, masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkap ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya. Nah, selanjutnya itu menurut Albert Ellis, yaitu masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional, disadari atau tidak disadari. Nah, untuk mengatasi keseimbangan emosi yaitu dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak. Penggunaan logika yang ketat kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Nah, yang bikin tegang itu adalah bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Maka perbaikan emosi meliputi 3 langkah, yaitu memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah. Kemudian menunjukkan lewat nalar, dinasehati dengan sikap yang bekerja sama. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam emosi. Nah, macam-macam emosi itu ada 3. Yang pertama itu ada takut. Nah, mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Nah, cara mengatasi rasa takut ini yaitu ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Kemudian yang kedua itu ada marah. Nah, pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar, diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cinta. Nah, apakah
cinta itu. Nah, menurut buku The Art of Loving, yaitu adalah sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Namun, akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Nah, teori cinta dari Sternberg itu ada 3 komponen cinta, yaitu yang pertama itu ada intimasi, yaitu elemen emosi, adanya rasa saling terbuka, hubungan yang hangat dan percaya. Kemudian yang kedua itu ada passion. Nah, di sini itu maksudnya elemen motivasi, didasari dorongan dari dalam, kemudian mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual. Terus yang ketiga itu ada komitmen. Nah, komitmen itu adalah elemen kognitif, yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicinta. Nah, orang-orang itu cenderung untuk memilih partner yang seperti diri kita, yang seperti sifat atau sikapnya itu seperti kita. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.